harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. 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 Yes Lord, thank you Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Ini adalah doa kami Tuhan. Maka itu Kau atur hidup kami untuk Engkau. Untuk terus melayani Engkau sampai ke penghujung. Sampai ke penamat perlombaan kami. Sampai kami berlari punya tujuan tertentu. Hanya untuk melayani Yesus. Terima kasih. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang sia-sia di tangan-Mu. Semuanya ku serahkan padamu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang sia-sia di tangan-Mu. Semuanya serahkan padamu. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau
pimpin selalu dalam terang-Mu, biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu, biarlah sesuai, biarlah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ku hanya berserah kepadamu, biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu, biarlah sesuai kehendak-Mu. Hanya berserah padamu. Tuhan, pada pagi ini Engkau mengatur hidup kami, Engkau mengatur keluarga kami, Engkau mengatur masa depan kami. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sudah berjanji Tuhan, masa depan kami adalah penuh harapan dan juga penuh dengan keceriaan. Engkau tidak memberikan kecelakaan, tetapi Engkau menjanjikan Tuhan masa depan yang cerah. Maka Tuhan, pada pagi ini kami katakan pada diri kami semua bahwa Tuhan, kami benar-benar dipegang oleh-Mu. Hidup kami ini adalah milik-Mu. Engkau sedang mengatur hidup kami. Maka itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang menerima kami seadanya. Terima kasih, haleluya. Kami berserah padamu Tuhan. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam terang-Mu, biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam terang-Mu, biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam terang-Mu, biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu, biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu, biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu. Thank you Lord. Terima kasih. Serahkan kepada Sister Nomi. Terima kasih Pastor Jesse sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Dan sekali lagi saya welcome pada yang baru masuk. Welcome to KAPM Zoom meeting pagi ini. Dan terima kasih sudah masuk untuk bersekutu bersama. Kita akan teruskan
dengan firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh Apostol Hezekiah. So, saya serahkan masa ini kepada Apostol untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you, Apostol. Shalom, shalom. Terima kasih Naomi, istriku yang tersayang. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan coincidence kita berada di Zoom pagi ini. Inilah dalam rencana Tuhan untuk kita, dan kita percaya adalah dan puji Tuhan, semua nyanyian, pujian, penyembahan yang dibawa oleh pastor kita, Pastor Jesse tadi sangat mendorong, dan pasti kita hanya berserah kepada Tuhan apa yang kita teruskan lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan pagi ini mari kita berdoa dulu sebelum saya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa Tuhan. Pagi ini kami dapat berkumpul di hadirat-Mu Tuhan, menyembah memuji-Mu Tuhan, mempunyai fellowship yang sungguh indah ini Tuhan, untuk terus mencari wajah Engkau di pagi hari seperti ini. Yang disampaikan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan sentiasa membantu memakai mulut hamba ini Tuhan untuk mengisytiharkan dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya Kudus, di dalam Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin dan haleluya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, topik renungan kita pada pagi ini adalah commitment in action. Oke, ada slide kah? Commitment in action, ya. So ini merupakan satu tajuk yang bagi saya amat mencabar yang kita alami pada hari ini. Dan sebelum itu saya ingin membaca yang diambil daripada Yohanes, Lukas ayat berapa nih? Sorry. Ayat 20 pasal 1. Sorry, taken from Luke 20 verse 1. It says, early in the morning, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. I think this verse is very familiar to all of us. Walaupun Easter ataupun Good Friday sudah baru berlalu, tapi saya ingin buat kita refleksi daripada firman Tuhan ini, bahwa kita di dunia ini mempunyai banyak cabaran. Okay? But we live in a time where commitment is often measured by convenience. Adakah kita ini ada masa untuk melayani? Adakah kita ini ada kendaraan untuk pergi melayani? So that is all convenient. So this is the thing that we are facing now. Kalau hujan tidak akan ke gereja. Kalau jalannya teruk tidak akan melayani. So these are the convenient. So adakah kita menghadapi kalau tidak ada yang convenient ini, ada kita melayani.
So, dari dulu lagi, dari in the Old Testament, kita melihat bahwa banyak hamba Tuhan seperti Moses, yang membawa Bani Israel keluar dari Egypt menghadapi inconvenient. Tapi mereka setia. Begitu juga dengan Yusuf, begitu juga dengan Esther, begitu juga dengan Hannah yang menghadapi krisis. So there is a difference between following Jesus when it's easy and standing with Jesus when it is costly. Berdiri dengan dia dalam waktu kosnya sangat mahal, tinggi harganya. Apa yang kita lakukan. Dan saya puji Tuhan bahwa ramai daripada kita di KPM, di Sister Dolly, ya, our President, Pastor kita bila dijemput walaupun jauh akan ataupun pergi jauh ke luar negeri, ini bukan senang, harganya sangat tinggi untuk melayani dan membentuk generasi akan datang. So, apakah komitmen kita? Memang tinggi harganya. Okay. So, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, komitmen is tested in moment of pressure, not comfort. Okay. Di ujianan, bukan waktu kesenangan. Okay. Apakah kita ini jenis pengikutnya yang seperti apa? Itu pemimpin yang membentuk generasi penerus ataupun ahli-ahli di gereja menjadi pemimpin yang bagaimana? That is the question yang kita tanya pagi ini, yang kita akan sama-sama kita baca tadi, bahwa saya ingin membawa kita ke suasana di Bukit Golgota itu ketika Yesus disalibkan. Apakah suasananya di Golgota ketika Yesus Tuhan kita disalibkan? Dan sebelum itu saya ingin membawa kembali waktu Yesus melayani dalam pelayanannya di dunia ini, saudara dan saudari. Kita pernah membaca bahwa terdapat 5.000 orang dikasih makan oleh Yesus. Dia feed, ini adalah orang yang kita tahu ada waktu itu 5.000 orang wanita saja. Dan juga waktu itu kita ada ratusan orang, 70 orang yang menjadi disciple yang diutuskan Yesus juga. Dan ada 12 orang murid yang mengisytiharkan bahwa mereka akan mati hidup bersama Yesus. Tetapi waktu Yesus digantung di kayu salib di atas Bukit Golgota, saudaraku, di manakah mereka berada? Where were they? Itulah saat dan detik yang sangat-sangat terpenting dalam kehidupan Yesus. Saatnya sudah sampai, detiknya sudah sampai, saudara. Di mana ini menjadi satu misi dan tujuan Yesus datang ke dunia ini menjadi korban dosa bagi dunia ini, bagi saudara dan saudari. Tetapi di manakah mereka waktu itu? Jika perkara itu tidak berlaku, kita terdapat menikmati firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu, bahwa dia kata, He who made him
who knew no sin became sin, so that we will have that righteousness of God in our life. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:21. And also his words in Romans 10 verse 9, jika perkara itu tidak terjadi di atas bukit Golgota, that if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, we will be saved. So Jesus died 3 days after that, he rose from the dead, and he's alive today. Amen. So that is the thing that we believe. And there is no other name. Tidak ada nama lain. There is no other name found in or no one else. There is no other's name under the heaven given to mankind in which we must be saved. Hanya Yesus saja yang menyelamatkan kita. Itu terjadi karena Yesus bergantung di atas bukit Golgota, saudara dan saudari yang saya kasihi. So we know that yang menyedihkan waktu dia digantung waktu itu, manalah 5.000 orang yang pernah menikmati makanan yang Yesus utus Yesus sebagai disciple. Di manakah 12 orang yang dikatakan rasul itu, di manakah mereka? Mereka tidak ada di situ. So sebenarnya mungkin ada yang berpikir bahwa waktu Yesus digantung di atas kayu salib itu mukjizat sudah tidak ada waktu itu. Allah sudah berhenti bekerja. Sebenarnya Allah sedang berada di puncak perjuangan melalui Yesus. Karena itulah tujuan Yesus datang. Pertanyaannya, di manakah semuanya mereka berada waktu itu? Di manakah ribuan, ratusan, puluhan, 12 orang yang penting itu waktu itu, saudara? Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa mukjizat sudah tidak ada. Dan in fact, itulah momen yang terpenting di mana keselamatan sudah diberikan kepada kita. Dan kita pun seperti mereka juga, mungkin kita melihat kedudukan kita juga, adakah kita di kalangan ribuan, ratusan, puluhan, 12 orang itu? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun semuanya mereka tidak ada, because I see a lot of our dear sisters berada di sini, so saya pun pikir apa yang terbaik untuk our sisters kan, untuk mendorong mereka yang melihat, menonton dari jauh. Ada 5 orang wanita yang melihat dari jauh. Itulah komitmen mereka. Walaupun berada jauh, tapi tindakan, pilihan wanita itu yang berada jauh bersama Yesus itu adalah satu pilihan. Komitmen yang sangat tinggi, saudara. So we see that satu yang sangat penting bukannya waktu itu semua mereka bersembunyi, saudaraku. Dan banyak cobaan yang kita lihat waktu Yesus disalibkan, dikubur, disalibkan dan dikuburkan. Okay, next slide. So they were absent. Okay, the five
ladies, woman yang disebutkan oleh kitab itu ada dalam Markus 15 ayat 40. There were Mary Magdalene, Mary the mother of James, Mary the mother of Jesus juga ada di situ. Ada mengatakan bahwa Mary and the sister also there, the mother of Jesus and her sister Joseph, and Mary the mother of James, their girls, and also Salome, they were there. So next slide. So there were few remain that we always think that in our church there are not many people, but kita ni sebenarnya kita mau kalau kita ada mega church, tapi kalau mega church tu susah dia layani, terlalu ramai pun agak problem juga. Tapi God doesn't look at the number, but dia tengok walaupun kita ramai, tapi ada quality di kalangan kita, itu yang kita mau lihat di dalam gereja kita. So we see that the five ladies, they refused to leave. So they were says that in a storm, the weak structures collapse, but anchored structures remain. Adakah kita ini satu asas yang kuat, yang dapat bertahan walaupun badai datang dalam kehidupan kita, seperti yang dijanjikan oleh Pastor Jesse tadi. Sekali Yesus, saudara, tetap Yesus. And are we fair weather leaders, or are we the anchored leaders? So kita terus bertahan di mana kita berada. Dan waktu kita ada pelayanan di Bintulu baru ini, I was just recovered from satu penyakit dipanggil cough syncope, di mana saya batuk boleh pingsan, free fall 4-5 kali. But our dear Pastor James asked me to go to Miri. First time when after I got that, I drove to Bintulu to join Pastor Peter there. Then I realized that God, when we take action, commitment, then God will lead. Puji Tuhan, sampai tidak ada berlaku. Kalau seandainya saya batuk waktu memandu, pasti itu kan bahaya juga. Saya akan pingsan. Syukur ada istri saya di sebelah saya. Puji Tuhan, karena semuanya Tuhan yang sertai sampai hari ini sudah tidak ada lagi keadaan seperti itu. So walaupun keadaan seperti itu sekarang menakutkan, tetapi dengan iman kita akan terus. Itulah komitmen kita, komitmen in action. Kita akan pergi di mana kita dipanggil. Next one. Next slide. So when we serve the Lord, kita boleh melihat seorang, waktu itu sudah larut petang, sudah gelap. Ada seorang bernama Joseph Arimatia. Dia seorang yang bukan dalam senarai 12 Apostle, tetapi dia adalah seorang member, seorang yang pemimpin, prominent member of the council. Seperti dia ini adalah ahli majlis. Mungkin Pontius Pilate itu adalah chairman, pengurusi. Dan saya ingat waktu saya di Majlis Bandaraya Kuching Selatan sebagai counselor beberapa tahun yang lalu, kami duduk dalam meeting, chairman ada Datuk Bandar, seolah Datuk Bandar itulah chairman dan dia di member council ini, dan seorang yang dan apa saja yang mungkin dia sangat baik sehingga Pilatus membiarkan dia mengambil tubuh Kristus dan dikuburkan. So he's a well-respected member of the council. So he's one of yang
mengambil tubuh Kristus dan dikuburkan di tempat kubur yang tidak pernah ada orang dikuburkan di situ. Itu kita boleh lihat dalam Markus 15 ayat 43. Oke, seterusnya. The next slide, please. So that the hidden faith becomes visible during critical moment. Ya, seperti 5 wanita ini sampai hari ini, saudara dan saudari, nama mereka, apa yang mereka lakukan sudah jadi tercatat dalam Alkitab kita yang kita baca hari-harian. Dan inilah critical moment bagi mereka. Dan as a saying said, a soldier is not proven in training, but in battle. Dalam sukan juga, dulu selalu suka dengan sukan tenis. Pastor Peter adalah suka dalam sukan bola sepak. Is proven in the real game, in the battles. So it's not just it's not proven in the training. Kita mungkin boleh menang waktu training, tapi in the battles are we the winner. So masa krisis, masa menghadapi cabaran, adakah kita pemenangnya? So when pressure come, do we step forward or do we step back? What is our decision? Okay, next. So the next slide. Lambat kita punya slide nih. Sorry. So in Mark 16 verse 1 to 3, kita melihat ada beberapa wanita juga. Wanita ini sangat luar biasa. Awal pagi mereka pergi ke kubur Yesus dan mereka membawa spices ataupun apa dipanggil dia ingin merempahi tubuh Kristus. Oke. Kita apabila saya membaca ini, Yesus dalam Injil 3 kali sudah menyatakan bahwa dia akan dianiayai, dia akan dibunuh, mati, tapi 3 hari dia akan hidup kembali. Tetapi wanita yang pergi ke kubur ini ingin merempahi tubuh Kristus. Mungkin mereka sudah tidak ingat lagi apa yang dikatakan Yesus. So they were there to serve a dead body, not a resurrected body. Should they remember? Probably they will bring they will do tambourine dance because Jesus has risen from the dead. Mungkin mereka akan membawa gitar memuji Tuhan. Tetapi waktu mereka pergi, waktu itu mereka membawa rempah untuk merempahi mayat Yesus. Tapi walaupun mereka buat seperti itu kan, mereka tetap pergi. Tujuan mereka ingin melayani tubuh Kristus waktu itu. Okay, next one. The question, who will roll the stone? Who roll away the stone? Kalau kena waktu mereka ke tempat kubur itu, ada satu batu yang sangat berat. Okay. So batu itu telah di-seal. Kalau batu itu di-seal ketika itu, maksudnya tidak ada orang boleh mengalihkan pintu batu yang menutupi kubur itu. Because it's sealed by Kaisar punya nama. So if you remove that seal, it's a protest ataupun kamu akan dibunuh jika kita remove that seal of Kaisar waktu itu. So it's already sealed. So nobody can remove it. Lagipun waktu itu ada tentara yang menjaga kubur itu waktu itu. Tapi mereka pergi juga. Tentara yang menjaga kubur itu adalah tentara dari Bait Suci, orang Farisi, tentara mereka. Mereka akan jaga
dan juga tentara-tentara yang menyalibkan Yesus. Ada dua kumpulan. Dan inilah yang diletakkan di situ. Mungkin mereka sudah dengar bahwa Yesus itu juga akan hidup kembali pada hari ketiga. Itu yang mereka pergi. Next one. Next slide. Okay. So as I said just now, the risk of these ladies yang pergi ke kubur itu ada beberapa risknya. The tomb was sealed, there's a God presence, the situation was dangerous, yet they still go. Itu merupakan satu komitmen in action bagi mereka. So next one. So, but the divine response when we do His work like this, the ladies yang pergi kubur waktu itu, the stone was already rolled away. God often moves after we move. Okay, we must move first, and then God will move. And Abraham agreed to work before he knew his destination. Okay, destinasi Abraham, saudara dan saudari yang saya kasihi, adalah untuk membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Dia move, he move, walaupun dia menghadapi the Red Sea, tapi dia kata, if we see Exodus 14 verse 14, mereka dikejar oleh tentara Egypt waktu itu, tentara orang Mesir, dan di depan mereka adalah Red Sea. Dia kata, Tuhan kata, dia akan melawan. Mereka hanya perlu beristirahat, jangan susah hati, dan Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Begitu juga pada hari ini, firman Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia akan juga membantu kita dikala kita menghadapi cabaran, krisis di dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit. Because we know that our life is not determined by sicknesses, our life is not determined by problem, our life is determined by the Word of God, and also because we are in His hand. So the obedience activate divine intervention in our life. Hallelujah. Okay, next one. Next slide. So when I believe all of us in this Zoom meeting are leaders. Leaders, are we present only when there is convenient in life, in our ministry? Are we faithful when it is costly? Are we waiting when there is a clarity? Only then we move. So sebagai orang yang percaya, bila Tuhan sudah mempunyai visi untuk kita, Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan saya sangat terdorong oleh saudara kita, Pastor Thomas Kaya Bagri, dan Tuhan sudah meminta dia beberapa kali untuk membuka gereja. Lama dia tidak melakukannya, dan akhir ini sudah membuka gereja ini di Kuching, dan itu visi Tuhan bagi dia. Dan Tuhan memberi apa semua yang diperlukan, semua peralatan yang diperlukan untuk gereja. Tuhan akan memberikan semuanya. Tapi dia bergerak dulu. Dan saya sendiri melihat tangan Tuhan bekerja dalam pelayanannya. Puji Tuhan, ini satu kesaksian yang sangat mendorong saya. Haleluya. Okay. So the danger today is, as I said, is a comfort-driven ministry. It's a fear-based decision, and we want to delay our obedience. There's a saying said that delayed obedience is still disobedient. So we start, jangan kita delay. Tak apalah, 5 tahun ke 10 tahun akan
datang, kita boleh start. Seperti saya sendiri, pelayanan yang Tuhan berikan, bagi saya, I don't know where to get resources. For example, to start student ministry building at the university for the 3 public university in Kuching, in Samarahan. But God will provide. We will start. Hopefully this year we'll finish the building. Because we don't know where resources come, but I know we move first. As the word of God says, you move first. And then that will attract divine intervention in our ministry. Amen. So next one. So as to conclude, and this is a call for us to conclude, the ladies that went to the tomb, they didn't wait for the stone to move. And when they arrived, God already moved the stone, moved the penutup pintu kubur yang mereka lihat itu. Walaupun mereka hanya ingin merempahi tubuh Kristus, mayat Kristus, bertentangan dengan firman yang Yesus sampaikan bahwa dia akan bangkit daripada kematian pada hari ketiga, itu tak apa-apa. Karena it all point to that same person, our Lord Jesus Christ. Mereka berjumpa dengan Yesus. Akhirnya, semua kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya, semua yang kita lakukan di dunia ini, as I always said in our KPM that mentioned in Psalm 118 verse 17 that I will not die, but I will live to declare the work of the Lord. So apa yang kita lakukan at the end of our life, we will see Jesus. People may not believe, or ada yang merasa tidak percaya. That is their problem. Their problem, we know that God has ready the place for us. Amen. So as leaders, we don't wait for perfect condition. We don't wait for complete clarity. We don't wait for guaranteed outcome in our ministry. When we move, that will trigger divine intervention in our ministry, in our life. Move in obedience, and if we move in faith, God will move in His power. Amen. Hallelujah. Let us pray. Lord, thank you for this simple reminder of God that the commitment, demand, decision, and action. And commitment is a choice. We pray, Father God, that for all of us here in KPM, that Lord, that you continue to give us your great grace. Your great grace, give us power, give us strength to move forward, Lord Jesus. Whatever the outcome, if it is your vision, your provision will come. Thank you, God. Thank you, Jesus, for this wonderful time fellowshipping one with one another this morning. You are great, great God. All glory and honor to you. Oh, yes, Jesus. Oh, Rabakashi and Tenkaradakashi Keribininana. Oh, glory and honor to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, back to you, Naomi. God bless. Hallelujah. Oke, terima kasih Apostol untuk firman Tuhan yang
sangat memberkati kita pada pagi ini, mengingatkan kita tentang komitmen kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang pengikut Yesus, dan juga ramai di antara kita di sini pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Jadi saya percaya kita semua sudah di reminded once again. Okay? So mari kita terus setia dengan Tuhan. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan kita punya Zoom meeting ini. So, kita beri sedikit masa kepada mana-mana hamba Tuhan ataupun yang ada di sini untuk respon kepada firman Tuhan sebelum kita pergi pada prophetic prayer. Saya tengok tadi ada beberapa orang pastor di sini. Any of the pastor yang mau beri respon. Ya. Daripada Apostle Peter untuk respon dan terus kepada prophetic prayer. Thank you. Shalom, good morning, selamat bergabung kepada semua. Thank you, ya Apostle Ezekiel, for the great sharing. Ya, I'm so blessed. Ya, it's inspiration. Saya tertarik dengan tajuk. Ya, I'm attracted to the theme or the topic, commitment in action. Sebenarnya ini adalah satu reminder bagi kita semua. Kita semua dipanggil, ya. Kita semua diutus. Dan apabila kita dipanggil dan diutus, mesti kita mencapai matlamat kita. We must achieve our objective when we are called. And all of us here, ya, di Yohanes 15 ayat 16, kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya, dari dulu lagi. Dan dipilih untuk tujuan apa? Kita dipilih untuk berbuah. Haleluya. Kalau kita dipilih untuk berbuah, mesti ada action. Dan kalau tidak ada action, maka tidak ada hasil. So, this is a very good theme, very good topic, very timely. And I believe this is a reminder to each one of us here. Okay? I start with kita punya panggilan, ya, our great commission. Kita semua dipanggil pada masa kita terima Tuhan. The first calling for us is to preach the gospel, ya, to preach the gospel, ya. But to preach the gospel, you must understand what do you have to preach. What will you preach? And who is with you when you go out to preach? Very important. We will not be able to preach if we do not know what to preach. Okay? But it is very clear di dalam firman Tuhan yang kita sampaikan atau beritakan adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah dan beritakanlah Injil, ya, kepada seluruh makhluk. So kita dipilih dan dipanggil untuk memberitakan Injil. Injil Yesus, Injil Kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau pergi dan memberitakan sesuatu, kita mesti well versed. Kita mesti tahu isi apa yang kita sampaikan itu. Ya, sebenarnya kita dipilih untuk apa? Apa yang kita sampaikan? Ya, di Kisah Rasul bab 1 ayat 8. Apabila Roh datang, kamu akan menerima kuasa menjadi saksi. Saksi, dari saksi siapa? Untuk apa? Jadi kita adalah dipanggil dan diberi kuasa menjadi saksi. Yesus. Itu sebab bila kita memberitakan Injil, kita beritakan Injil Kristus. Maksudnya kita memperkenalkan Yesus kepada dunia. Ya, kita memperkenalkan Yesus kepada dunia karena kita saksi bagi pihak Yesus.
Bila kita pergi ke dunia, kita adalah ambasador. Ambasador Kristus untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia atau berbicara kepada dunia bagi pihak Yesus. Haleluya. Jadi komitmen itu harus ada dari mula. Komitmen terjadi apabila kita ada kegairahan untuk menjalankan tugas yang diperturunkan kepada kita. So we must start from the very beginning to have that commitment to carry out the task that has been placed in our shoulder. So komitmen juga harus ada dia punya catalyst. What is the catalyst? What spurs us to move forward and be committed to carry out the task, especially now, to share the king atau to share the word of God. You must first love the person who sent you. Tuhan sudah panggil kita dan kita diutus untuk memberitakan Injil itu. Kalau seseorang menyuruh kita, kalau kita tidak menghormati orang yang menyuruh kita tidak akan committed untuk atau melakukan sepenuhnya hati. Tapi kalau kita menghormati orang yang menyuruh kita, dan apalagi kalau kita mengasihi orang itu, kita akan melakukan yang terbaik. We will do the real, to the fullest, to the maximum, and to the best of our ability. So first, komitmen terjadi bila kita mengenal siapa yang mengutus kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia juga adalah Bapa kita, ya, yang memilih kita, mengangkat kita sebagai anaknya. Sekarang dia, hai anakku, pergi beritakan Injilku kepada dunia. Nah, komitmen untuk siapa? Untuk mentaati perintah Bapa. Apalagi dia adalah Allah. Komitmen untuk menghormati perintah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita dalam pekerjaan, kita akan committed untuk menjalankan tugas kita sebagai apapun jawatan kita di sesuatu jabatan. Atau di dalam bisnis kita committed untuk mencapai hasilnya, berhasil di dalam usaha kita dalam bisnis. Jadi semua mesti ada komitmen. Dan komitmen harus bertindak atau in action. Kalau kita cakap, aku akan buat begini, tapi kita tidak lakukan, maka tidak ada juga hasil. Jadi commitment in action is all about making results. Ya, commitment in action is all about achieving something, achieving a result. And in our case, our commitment in action is to build the kingdom of God by spreading the gospel. Ya. Ya, jadi komitmen kita semua, kita yang ada dalam Zoom pada pagi ini, mari kita timbulkan satu kegairahan di dalam hati kita, ya, supaya kita committed untuk pergi, ya, menginjil, memenangkan jiwa-jiwa supaya kerajaan Allah diperluaskan dan juga orang di luar sana yang masih hilang diselamatkan. Ya, seperti mana kita diselamatkan, mari kita curahkan, ya, kasih itu, keselamatan itu kepada orang lain. Itu juga komitmen untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya, komitmen memenangkan jiwa. Tapi kalau kita cakap-cakap kau menginjil saja tapi tidak ada action, kita tidak keluar, maka tidak hasil juga, tiada hasil, saudaraku. Tadi it's all about knowing who call you. Okay, what is the purpose of calling you, and what is what you should do? Apa yang kita lakukan apabila kita diutus? Ya, jadi semua kita sudah tahu, kita ada memiliki Alkitab. Tapi untuk mengetahui apakah Injil Kerajaan itu, kita mesti belajar Alkitab juga. Karena itulah yang akan menyebabkan kita committed. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan mengetahui isinya Alkitab itu, itulah yang membakar hati kita, mendorong kita, membuat kita gairah keluar untuk mengungsikan isinya Alkitab itu. Tapi kalau orang hanya membaca Alkitab, tidak mengerti, memahami,
dan tidak mengenal siapa sebenarnya firman itu, maka kita tidak akan gairah atau tidak sungguh-sungguh untuk memberitakan kepada di luar sana, karena kita tidak sebenarnya tahu atau tidak mengerti apa yang terkandung dalam Alkitab. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan itu membakar hati kita, semangat kita untuk keluar, itulah yang mendorong kita juga. Membuat komitmen kita itu dalam action. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya percaya kita di sini bukan suam-suam kuku. Ya, karena suam-suam kuku, keadaan suam-suam kuku ini akan dimuntahkan. Karena mengikut Wahyu 3 ayat 16 sampai 21. Ya, Tuhan berbicara, Roh Tuhan berbicara kepada jemaat di Laodikia. Ya, dia pikir dia kaya, tapi sebenarnya dia miskin, kata firman Tuhan. Karena dia tidak panas, tidak sejuk. Ya, ini adalah keadaan suam-suam. Ini adalah keadaan yang tidak ada komitmen. Nah, kalau tidak ada komitmen, maka dia tidak ada action. Maka dia tetap terus idle. Idle itu duduk saja, tunggu. Orang lain, kita harap orang lain yang bertindak. Seperti dalam gereja. Kalau kita tidak tahu, tidak ada pengalaman dengan Tuhan, maka kita harap orang lain yang menginjil. Nah, kita harap orang lain yang buat semua pelayanan, tapi kita duduk saja. Karena kita tidak tahu, tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tadi saya mendorong kita, saudara-saudari, pada pagi ini, kalau mau timbulkan satu komitmen yang benar-benar membawa kita bertindak, kita harus mengenal Tuhan. Harus kita mengetahui apa yang kita harus sampaikan. Dan harus ada pengalaman pribadi. Ya, apa yang ada di dalam firman itu yang kita akan sampaikan. Dan kita juga harus mengenal siapa yang mengutus kita. Karena kita akan keluar di dunia sana untuk memperkenalkan siapa yang mengutus kita. Ya, kalau Yesus yang mengutus kita kepada dunia dan kita adalah ambasador, wakil Yesus, harus kita mengenal siapa dia supaya kita dengan jelas dapat menyampaikan, memperkenalkan Yesus kepada dunia. Tapi banyak orang Kristen, dia tidak tahu ya sebenarnya siapa Yesus. Dia mengenal Yesus sebagai seorang yang panjang rambut, panjang janggut, berjubah putih dan berselipar jipun. Itu saja pengenalannya tentang Yesus. Jadi macam mana orang percaya kepada orang yang hanya berselipar jipun, saudaraku? Dia tidak dapat menyelamatkan. Haleluya. Harus ada komitmen seperti perempuan yang awal pagi. Ya tadi yang di quote oleh hamba Tuhan tadi kan di Lukas bab 20. Ya, awal pagi, ya Mary Magdalene ini dengan perempuan yang lain, Salome semua, ya, Maria, awal pagi mereka sudah pergi ke kuburan. Saya tanya ibu-ibu di sini atau lelaki lah, kau berani ke awal pagi pergi kuburan? Ya, kalau kau tidak sayang sama orang itu yang ada di dalam kuburan, mampus, kau tidak berani itu. Ya, dari karena kasih Maria Magdalene terhadap Yesus itu yang menyebabkan dia committed untuk melakukan sesuatu, untuk bertemu, untuk membawa rempah, karena dia jatuh cinta dengan Yesus. Ya, di sini ya apa yang dikongsikan tadi, Maria Magdalene pergi ke kuburan untuk melayani tubuh yang mati, saudaraku. Now, I received this revelation. Tubuh Yesus yang mati. Kita adalah tubuh Kristus. Banyak tubuh Kristus, gereja mati rohani. We need people who are committed to take action, whatever that it takes, to bring about revival for the dead church. In the end time, banyak gereja yang mati rohani, saudaraku. Dia memeluk kita, saudara dan saya, apapun keadaan, biarpun keadaannya menakutkan,
Tapi karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita, itulah sebab kita berani untuk membawa revival sekarang ini kepada gereja-gereja yang mati. Itu sebab di akhir zaman ini, God is restoring the apostolic prophetic. Karena banyak gereja mati. Banyak gereja yang fondasinya rubuh. Tidak ada fondasi yang teguh. That's why God is now restoring the apostolic prophetic ministry to bring about a revival in the dead churches, dead spiritually. So kita harus seperti Maria Magdalene, no matter what is ahead of us, no matter what is the situation, we must be brave enough. Kita mesti berani bangkit pergi memberitakan Injil supaya kita ada commitment in action to bring about revival, untuk revive gereja-gereja yang mati rohani, saudaraku. Atau orang-orang Kristen yang sudah lama, yang suam-suam kuku, dia memerlukan orang seperti yang ada komitmen, yang ready untuk act, untuk membawa pemulihan, restoration and revival to this dead church, the people who are dead spiritually. So kita di dalam KPM, inilah komitmen kita. We must arise, go and possess the land. Kita diutus Tuhan, tapi sebelum kita diutus, harus ada komitmen untuk mencapai ke garis terakhir. Yosua ada komitmen untuk membawa umat Tuhan masuk ke perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bertemu dengan dia. Ya, Yosua bin Nun, Musa sudah mati. Oleh itu bangkitlah. Yosua ada komitmen untuk memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian untuk menggenapi janji Tuhan kepada umat dia. Kita juga adalah umat Tuhan sekarang ini, ya, Tuhan memimpin kita. Ya, itulah sebab Tuhan mengangkat rasul-rasul di akhir zaman ini, nabi-nabi, untuk memimpin umat Tuhan supaya para rasul dan para nabi merupakan fondasi yang kuat di dalam gereja, supaya gereja kuat, bangkit dan maju dan memenangkan jiwa-jiwa. Apapun keadaan apalagi di Malaysia ini, banyak tantangan-tantangan daripada kerajaan. Tapi kalau kita berani, ya, karena kita berani, karena apa? Kita ada Roh Kudus. Karena 2 Timotius 1:7. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi berani seperti Maria Magdalene. Pagi-pagi dia bangkit pergi ke kuburan. Biarpun dia tidak ada penolong untuk membuka itu seal, itu batu yang menutupi kuburan itu, tapi dia tahu, ya, kasihnya yang mendorong dia, membuat dia committed, sehingga dia bertindak pergi, biarpun dia tahu kuburan itu tertutup dengan batu yang besar. Tetapi kalau kita act even without full understanding, macam tadi apa yang dikongsikan oleh hamba Tuhan tadi kan, obedience activates divine intervention. Haleluya. So Maria Magdalene ini obey kepada hatinya yang jatuh cinta dengan Yesus, sehingga ada suatu divine intervention. Malaikat sendiri datang membuka. Saudaraku, dia ada dalam hidup kita sekarang ini, seolah-olah tertutup, tidak ada pengharapan sudah. Tetapi ingat, yang bersama dengan kita adalah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Mungkin ada di sini, di dalam keadaan sekarang, kita punya bisnis seolah-olah tidak ada pengharapan, saudaraku. Mungkin kita yang sudah lama berusaha sesuatu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, saudaraku. Kita sudah mendengar nubuatan-nubuatan, tapi sampai sekarang belum ada penggenapan, saudaraku. Tapi kalau kita ada komitmen untuk terus dan terus melekat dengan Tuhan, kata apa jadi? Yesaya 91:14 mengatakan, Tuhan meluputkan mereka yang melekat hatinya kepada Dia. Ya, tadi Tuhan
senantiasa ada kalau kita melekat hati dengan Dia. Seperti Maria Magdalena, hatinya melekat dengan Tuhan. Dia tidak peduli itu ada antukkah di dalam kuburankah, ada itu askar-askar yang menjaga kuburan itukah. Dia tidak peduli, saudaraku. Sekarang nih di Malaysia, pemerintah akan menghalang kita untuk memberitakan Injil. Apakah itu menghalang kita untuk memberitakan Injil? Mari kita bangkit seperti Maria Magdalene. Jangan lagi risau tentang apa yang di depan kita. Tapi karena Tuhan di hadapan kita. Tuhan bersama dengan kita. Keluaran 14:14 dia kata, diamkan dirimu. Tuhan akan berperang bagi pihak kita. Amin. Haleluya. Dan kalau kita terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kadang-kadang kita mau pakai kita punya otak, saudaraku. Sedangkan di Amsal 3 ayat 5 dan 6, jangan lagi berharap kepada kepemikiran kita ini, kebijaksanaan kita, tapi dalam segala hal serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan meluruskan jalan. Amin. Seperti Maria Magdalene, dia tidak pakai otaknya. Oh, siapalah apa ini? Oh, nanti itu askar di sana dia serang kita. Tidak. Dia fokus kepada pergi. Dia punya objektif adalah datang ke kuburan untuk membuat rempah kepada tubuh yang sudah mati karena dia jatuh cinta dengan Yesus. Saudaraku, apakah kita jatuh cinta dengan Yesus hari ini? Mari kita tanya. Kalau tidak ada kasih tentang Yesus, itu akan menghalang kita, komitmen kita untuk menginjil, komitmen kita untuk melayani. Kita tidak akan membuat tindakan. There will be no action, even though there is a commitment, but there is no achievement, because you never act on the commitment that you have taken. So, saudaraku, commitment must be accompanied by action, but action will only take place when we have the love for the person who sent us. Seperti Maria Magdalene. Dan sekarang, saudaraku, banyak gereja mati rohani. Ini adalah tindak atau tanggung jawab kita sebagai umat yang sudah lahir baru, umat yang sudah dipanggil Tuhan, umat yang sudah dipelengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus sendiri. Ya, kalau kita rujuk kepada amanat agung, ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah kuasa, otoritas itu yang diterima oleh Yesus, yang kuasa di surga dan di bumi? Saudaraku, itu adalah nama Yesus. Itulah Yesus katakan, kepadaku diberikan kuasa atau otoritas di surga dan di bumi. That is the name of Jesus. Why? Yohanes 17 ayat 6. Yesus berdoa kepada Bapa. Dia berkata kepada Bapa, aku sudah memperkenalkan namamu, dia kata. Aku sudah memperkenalkan namamu kepada dunia. Nama Yesus itu mengikut Filipi 2:10 adalah nama yang luar biasa. Ya, tidak ada nama lain yang lebih besar daripada nama Yesus. Itu ada di dalam tangan saudaraku. Nama itu diserahkan kepada kita. Otoritas itu ada pada kita. Dengan itulah yang kita boleh maju keluar dan komitmen. Harus ada action dengan otoritas ada dengan kita. Satu lagi yang harus kita ingat semasa Yesus memberikan kita amanat agung. Di ayat 20, Matius 28 ayat 20, dia kata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, kenapa Yesus mengatakan ya kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyertai mereka senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa? Karena murid Yesus diutus kepada dunia yang gelap. Di dalam kegelapan kita perlu terang. Dan Yesus mengikut Yohanes 8:14, dia adalah terang dunia. Dan kalau Yesus senantiasa bersama dengan kita, maka dunia yang gelap akan diterangi. Dan firman mengatakan kegelapan tidak akan mengatasi terangnya. Amin. Tadi mari kita, saudaraku, harus ingat
dimanapun kita berada. Ingat, Yesus sudah berjanji, dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita, karena dia tahu, karena kita di dunia yang gelap ini harus diterangi, supaya kita tidak sesat, saudaraku. Supaya di dalam terangnya Yesus yang ada pada kita, maka kita sentiasa waspada dan kita berhati-hati di dalam perjalanan kita, supaya kita tidak lagi menyimpang ke kiri ke kanan. Kita tidak akan, apabila kita menghadapi sesuatu cabaran atau halangan atau rintangan di depan kita, kita akan dapat tahu mengatasinya, seperti mana Yosua. Ya, apabila Yosua membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, rintangan pertama, halangan pertama adalah Sungai Yordan, saudaraku. Tetapi karena komitmennya untuk membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, dia tetap tidak lagi peduli, dia tidak kisah tentang Sungai Yordan, biarpun dia banjir pada masa itu. Tapi Tuhan memberikan dia strategi bagaimana mengatasi Sungai Yordan. Begitu juga saudaraku, kalau kita bangkit dengan komitmen dan action untuk pergi menjalankan tugas kita, pelayanan kita, apapun halangan di depan kita, Tuhan akan menunjukkan kepada kita strategi bagaimana mengatasinya. Amin. Tadi Tuhan tunjukkan kepada Yosua strategi bagaimana mengatasi Sungai Yordan. Setelah mengatasi Sungai Yordan, ada lagi tembok Yeriko yang besar di halangan. Begitu juga kita di dalam perjalanan kita seharian, di dalam pelayanan kita, kita akan menghadapi satu tembok Yeriko yang besar di hadapan kita. Tapi ketahuilah, karena Tuhan ada bersama dengan kita, ya, kalau itu serangan daripada musuh, kalau itu adalah kuasa kegelapan yang coba menghalang kita, ketahuilah, Keluaran 14:14 mengatakan, kamu diam saja. Dia yang berperang bagi pihak kita. Amen. He is the one who's fighting our battle. So know that we are always victorious. Itu sebab saudaraku, kalau kita buat commitment in action, know that you are fighting from a position of victory. Amen. Victory sudah ada. Kita cuma enforce victory itu. Tak payah lagi berperang. Hanya kita istiadatkan kemenangan yang Yesus sudah capai di atas salib. Haleluya. Amin. Jadi mungkin di antara kita di sini kita menghadapi banyak halangan-halangan dalam hidup, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita, seolah-olah pusing-pusing seperti di padang gurun. Tapi ketahuilah, Tuhan akan tunjukkan kepada kita kalau kita tanya kepada Tuhan. Ya, hanya Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepada Tuhan dan dia akan berserulah kepadaku, maka aku akan tunjukkan kepadamu hal-hal yang luar biasa, bahkan hal yang belum terfahami. Jadi saudaraku, apabila kita menghadapi apapun cabaran dalam hidup, Tuhan ada. Dan Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku. Dan Tuhan akan tunjukkan. Amin. Haleluya. Tapi banyak kali bila kita menghadapi masalah, yang terjadi, yang realitinya, kita mengalah kepada masalah, kita serahkan kepada masalah, kita bersungut-sungut, saudaraku. Orang-orang yang bersungut-sungut tidak ada akan tercapai. Itulah maksudnya komitmen yang tidak ada action, hanya bersungut-sungut, komplain sini, komplain sana. Tapi kita mesti jaga kita punya perkataan, karena apa di dalam yang keluar mulut kita, itu akan terjadi, itu akan define kita punya hidup, saudaraku. Jadi we must be very careful what we speak forth, because there is power in every word that we speak. So kalau kita bersungut-sungut, itu akan menghancurkan hidup kita. Itu sebab mereka yang bersungut-sungut semasa Musa memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir, mereka gagal untuk masuk tanah perjanjian. Jangan, saudaraku, kita ini harus mencapai ke garis terakhir. Janganlah bersungut-sungut. Kalau kita ada masalah, datang kepada Tuhan. Dan kita di KFPM itu sebab harus kita adalah satu keluarga, harus kita mendorong sesama. Kalau kita ada masalah, jangan ragu-ragu, dengan malu-malu untuk mengungsikan, supaya kita sama-sama mendoakan supaya Tuhan akan campur tangan.
Ya, karena Matius 18:19, kalau dua orang bersetuju tentang satu perkara di bumi, maka Bapa di surga akan mengaburkan. Kita lebih daripada dua. Jadi kalau kita ada masalah, kita keluarga Allah. Mari kita sama-sama mendukung sesama. Kita terus mendukung dimanapun kita berada, macam Profesor Jack di Ambon, ya, kita sama-sama mendukung sesama. Kita terus berdoa bersama-sama. Jangan kita terus melayan semua hal-hal negatif. Kita di dunia yang gelap, tapi ketahuilah Yesus kata, aku bersama dengan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau, kata Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah berjanji, dia bersama dengan kita, dia adalah terang dunia, maka kita tetap di dalam terang dan semua masalah akan lenyap. Tidak kuasa kegelapan tidak dapat mengatasi dalam terangnya. Amin. Cuma kita kurang pengetahuan. Itu sebab firman mengatakan, Hosea 4:6 mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu sebab salah satunya strategi ya dijalankan oleh KPM adalah memberikan firman supaya kita bertambah pengetahuan, pengertian, pemahaman akan firman Tuhan supaya kita dapat mengatasi apapun rintangan, apapun cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita seharian. Amin. Jadi saya berdoa supaya kita semua di dalam Zoom pada pagi ini bukan kebetulan, tapi inilah message yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kongsikan kepada kita pagi ini supaya kita dapat mengatasi apapun cabaran di hadapan kita di tahun ini. Kita sudah di bulan Mei, ya, ada 7 bulan lagi, dan saya percaya dalam 7 bulan banyak rintangan, banyak cabaran, banyak halangan yang kita hadapi. Tapi ketahuilah siapa di depan kita. Depan kita adalah Tuhan sendiri. Seperti mana apabila Yosua masuk di tanah perjanjian, di Yosua 8 ayat 13 dan 14, Tuhan sendiri menyatakan diri sebagai panglima bala tentara. So di hadapan kita setiap hari adalah Yesus yang merupakan panglima bala tentara. Dia mengutus malaikat-malaikat berperang bagi pihak kita. Jadi kalau itulah yang Tuhan janjikan, maka itu kekhawatiran harus tidak ada dalam hidup kita. Itulah satu komitmen, satu confidence yang ada pada kita, sehingga komitmen yang kita mau mencapai sesuatu itu akan tercapai bila kita bertindak, karena kita ada keyakinan untuk maju karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan. Dan apabila kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Dia sendiri akan meluruskan jalan kepada kita dan pasti akan mencapai. Mari kita ikut seperti Paulus, ya, di 2 Timotius bab 4 ayat 7 dan 8. Dia sudah mencapai perjuangan ya dengan baik, ya. Dia mencapai ke garis terakhir. Dia dapat memelihara imannya sehingga pada akhirnya dia menantikan ya mahkota kebenaran. Saya percaya semua kita di sini, bila kita ada komitmen dan kita bertindak dengan komitmen itu, dan kita akan berhasil sampai ke garis terakhir, kita juga pasti akan menerima mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi mari kita pagi ini saya berdoa, saudaraku, ya. Saya rasa ada di sini yang sedang menghadapi satu pergumulan dalam hidup, seolah-olah tertutup pintu sehingga tidak dapat maju. Tapi ketahuilah, seperti mana kuburan Yesus tertutup dengan batu yang besar, Maria Magdalene tidak ada keupayaan untuk membuka. Tapi karena komitmen dia, karena kasihnya kepada Yesus, dia tidak kisah. Dia pergi fokus biarpun Yesus mati. Tetapi akhirnya bila dia mencapai sana, Yesus sudah bangkit. Saya percaya, saudaraku, bila kita keluar dengan komitmen, dengan pimpinan Tuhan, dan pintu yang seolah-olah tertutup
Tuhan sendiri akan mengutus malaikatnya membuka. Sehingga tubuh yang mati, gereja yang mati rohani akan bangkit kembali. Amin. Why? We need you and me. Sekarang bangkit seperti Maria Magdalene. Banyak gereja mati rohani. Tapi jangan tanya dirimu, apa yang saya boleh buat? Tanya, siapa yang bersama dengan kita? Apa yang Tuhan boleh buat? Kuburan yang tertutup boleh terbuka. Mayat yang mati boleh bangkit kembali. Pekerjaan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Malaikat yang membuka pintu atau tutup. Roh Kudus akan membuka hati orang. Dia akan menjamah hati orang, menginsafkan tentang dosa. Maka dia buka hatinya, dia akan bangkit karena Roh Kudus akan membangkitkan dia. Inilah gereja harus bangkit kembali. Amin. Ya, itu tanggung jawab kita di akhir zaman ini. Jadi saya berdoa, ya, sekiranya ada di antara di sini yang banyak pergumulan, seolah tidak ada kemajuan dalam pelayanan, tidak ada kemajuan dalam keluarga, tidak ada kemajuan dalam bisnis, tidak ada kemajuan dalam kita mau mencapai suatu posisi dalam pekerjaan kita, tapi ada halangan, seolah-olah ada batu besar. Tapi ketahuilah, batu, betapa besarnya batu di depan kita, tidak ada yang Tuhan tidak dapat singkirkan. Haleluya. Saya berdoa, mari. Bapa Surgawi, saya serahkan setiap pribadi yang ada dalam Zoom. Apapun keadaan hidup mereka, pagi ini, saya bernubuat. I prophesy over each and everyone. Seperti mana Ezekiel yang dipimpin Tuhan di suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Tetapi Tuhan kata di Ezekiel 37 ayat 4, bernubuatlah. Pagi ini saya bernubuat atas hidup setiap pribadi di sini. Kalau kita ada pengalaman pergumulan, I prophesy that your pergumulan is now ended dalam nama Yesus. Pergumulanmu saat ini sudah selesai dalam nama Yesus. Karena Yesus ada bersama dengan engkau. Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Semua timbuk-timbuk di hadapanmu sudah pun disingkirkan dalam nama Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan mengikut Ibrani 1 ayat 14. Tuhan sudah menyediakan malaikat untuk melayani kita. Semua timbuk-timbuk di hadapanmu sudah disingkirkan. I prophesy in the name of Jesus. Today is the day of deliverance for you. Hari ini adalah hari pembebasan bagimu. Memerdekakan engkau dari segala pergumulanmu. Dari segala rintangan yang menghalang engkau maju. Tapi dalam nama Yesus, I prophesy that you are now set free in the name of Jesus. Hallelujah. Oh rabasanta rabakata kerasi keriando. Marabakata kerasanta karabasukuro tukuroboseke. Sekiranya ada di sini, saya rasa ada sakit di belakang. Dalam nama Yesus, ada sakit di leher. Ada sakit di kaki. This is the end. Because Tuhan mengikut Yohanes 19:30 sudah selesai. I prophesy and I declare and decree the finished work of Jesus on the cross over your life, over your health. In the name of Jesus, I declare that you are, by the stripe of Jesus, you are already healed. I command every sickness, every disease in your body right now be removed, be nullified, be healed in Jesus' name. Amen, amen, haleluya. Kalau ada di sini yang seolah-olah halangan besar di hadapan kita adalah keuangan. Banyak bil yang harus dibayar. Banyak
debt yang harus diselesaikan. I prophesy over you right now. For the Lord is saying unto you, for I am Jehovah Jireh. I supply all your needs according to riches in glory in Christ Jesus. I am the source of everything. Yes, the cattle, the 1,000 cattle in the hills. This earth and everything in it belongs to me, says the Lord. And I have chosen you to be my children. And according to Romans 8:17, you are heirs of the kingdom. You have the share in his covenant. I prophesy and I decree now, I release you from all your debts, all your financial problem. Now be ended right now in Jesus' name. Hallelujah. Oraba Santa Karati Karabayando, Rubukuto Krusantarianda, Ratakatsambakata Krusukete, Maribakato Kurasa Karabasata. Oh, sekiranya ada di sini, ada masalah dengan hubungan suami istri. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I prophesy that God will intervene in the affairs of your life, in your relationship. There will be restoration, says the Lord. There will be restoration, says the Lord. Because I am the Lord God who will bring about the solution. I have settled that on the cross, says the Lord. And now I'm releasing unto you, right now in Jesus' name. Sekiranya ada di antara pasangan yang tidak setia, tapi Roh Kudus akan menjamah hatinya, memenuhi dengan kasih Allah, sehingga dipulihkan. There ada rekonsiliasi. There be reconciliation, says the Lord. In the name of Jesus. Every work of the enemy that destroy relationship between husband and wife be destroyed right now in Jesus. And I speak restoration. I speak reconciliation right now in the name of Jesus. Oh Ramashike Bayanda Labakanta. Rotokoro Sukotokoro Mosekere. Haleluya. Terima kasih Tuhan ada di sini yang sudah lama berdoa. Seolah-olah doa tidak ada jawaban. Tapi God is telling you this morning, I have heard your prayer. I've heard your prayer. My silence doesn't mean I did not answer. My silence is allowing you to be processed, says the Lord. My silence is allowing you to be transformed, says the Lord. So when I release the blessing upon your life, so that you are ready, says the Lord. At this time, you are not ready. Because there are so many things in your mind that needs to be transformed, that needs to be changed. That's why I'm keeping quiet. I have heard your cry. I've heard your prayer, says the Lord. But know that I am always allowing you to go through this process. You're going through some hard moments. But know that I have never forsaken you, says the Lord. I am with you and I'm strengthening you. And I have been speaking to you, says the Lord. But because of your flesh that prevents you from hearing my voice, says the Lord. But this morning, my spirit will speak to you with clarity, with understanding that you will understand that the silence, the prayers unanswered is not that I did not answer, but my answer is yet to come after you are processed, says the Lord. In the name of Jesus, Lord, help these persons to be able to hear your voice and be able to obey every command that you speak to them.
In the name of Jesus, I now release the blessing. Receive the blessing right now. For God is going to release the blessing upon you very soon. You'll see, I see the word June. If you allow yourself to be processed, I see that God is releasing the blessing that you have been praying for this month of June. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bagi setiap pribadi yang ada dalam Zoom ini, apapun keadaan mereka Tuhan, biarlah Engkau tebarkan hati mereka seperti Maria Magdalene. Apapun di sekeliling mereka, oh Tuhan, biarpun mereka tidak mengerti, memahami, tetapi karena kasih-Mu Engkau sudah curahkan dalam hati mereka oleh Roh-Mu, maka itulah yang mendorong mereka untuk buat satu komitmen. Dan juga Tuhan, karena komitmen itu penuh dengan kasih terhadap Engkau, maka itulah menyebabkan mereka bertindak supaya mencapai hasil, mencapai satu keberhasilan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semua berkat yang mereka sudah terima, nah Tuhan, mohon Engkau tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, supaya apa yang mereka sudah terima, iblis tidak dapat mencuri. Bahkan mereka akan menikmati semua berkat yang Tuhan sudah peturunkan kepada mereka pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Kembali kepada Sister Naomi. Haleluya. Amin, amin. Thank you. Terima kasih, Reverend Dr. Peter. Oke, so tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada seterusnya, yaitu Holy Communion. So, Pastor James sudah bersedia? Oke, thank you. Over to you. Tidak dengar suara, Pastor. Ya, banyak, tapi tak dengar suara. Tidak keluar. Boleh dengar? Oke. Oke. Okey. Mari kita mempersiapkan pribadi demi pribadi kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, ya. Sebelum itu, terima kasih, thank you so much Apostle Hezekiah untuk firman Tuhan yang sangat-sangat mendorong kita pada pagi hari ini, ya, dan juga seterusnya daripada Reverend Dr. Peter, ya, satu ulasan yang sangat mantap, ya, untuk mengangkat kita semua menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang sentiasa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. There is nothing more greater than when you fall in love with Jesus, ya. Tidak ada yang lebih luar biasa apabila kita sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, ya. Baik, mari kita sama-sama mengangkat roti kita. Just hold on to the bread or whatever that you are having on your hand. Haleluya, mari kita berdoa terlebih dulu. Haleluya, Bapa kami di syurga, Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Apostle Hezekiah, dan juga Tuhan pengukuhan daripada Reverend Dr. Peter.
Pagi hari ini Tuhan, kami amat diberkati Tuhan oleh hadirat-Mu, oleh kuasa-Mu, dan hadiran Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. And Lord, I pray that you continue to be with us even as we partake in this Holy Communion. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti. 1 Korintus 11, 23-24 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, iaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 10:17 berkata, kerana roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, kerana kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Mari kita makan roti bersama. Mari kita mengangkat cawan kita bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 10:16 firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih di atas hadirat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan, kami selesai mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. And Lord, I pray, Lord Jesus, even as we leave this place, you will continue to be with us. Engkau akan tetap bersama dengan kami. And I pray, Lord Jesus, khusus Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk my dear brother Apostle Hezekiah Ujang. Tuhan, I pray that your mighty power, that your healing power be upon him, Lord Jesus. Kau berikan kesihatan, Kau pelihara dia Tuhan, Kau berkati segala usahanya Tuhan. I pray that you continue to protect the family. Berkati dia Tuhan, berkati pelayanan gereja, apa sekalipun Tuhan yang dia lakukan Tuhan untuk Engkau Tuhan. Lord, I pray that your blessing will be upon the family, Lord Jesus, for their love to you, Lord. Kerana kasih mereka kepada Engkau, Tuhan, di dalam pelayanan ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, 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 amen. Thank you, thank you. Kembali kepada host, ya. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, kita seterusnya pada pergi ke offering. Ini saya beri kepercayaan kepada Apostle Hezekiah untuk membawa kita di dalam offering. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk memberi Tuhan ke pelayanan Tuhan dalam KPM. Tuhan, segala sesuatu datang daripada-Mu ya Bapa, dan kami kembalikan apa yang Kau telah berkati, berikan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap datangan yang memberi Tuhan, agar Engkau Tuhan akan memberkati mereka dengan luar biasa. Puji nama Engkau Tuhan Yesus, kerana Engkau amat baik dan teramat baik. Tuhan, terus memberkati anak-anak-Mu di dalam KPM ini Tuhan, ada 44 orang kami. Tuhan, Engkau pagi ini Tuhan, Engkau akan terus memberi kekuatan, perlindungan, anugerah-Mu yang membawa kuasa, berkat yang luar biasa untuk setiap anak-anak-Mu di KPM ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Amin, amin. Oke, kita sudah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada semua yang sudah bersekutu bersama. Jadi sekali lagi saya minta Apostle Hezekiah untuk menutup doa pagi ini. Thank you.
Oh, haleluya Tuhan, terima kasih juga pada penghujung pertemuan kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah kasih-Mu Bapa, biarlah anugerah Yesus Kristus, dan juga biarlah Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus sentiasa kami dapat rasai dan kami alami sepanjang minggu akan datang sehingga kami dapat berjumpa lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Thank you. Oke, terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bahagian di dalam kebaktian kita pagi ini. Jadi sebelum bersurai, mari kita buka video, buka audio untuk memberkati satu sama lain. Terima kasih semua. Hey, Prof. Thank you, Apostle. Ya, baik Terima semua. kasih Apostle. Ya, Profesor Jack. Hezekia, Ya, terima kasih Tuhan berkati. Reverend. terima kasih Tisnomi, Bye semua. Thank you, terima kasih Apostle. Pastor Bye-bye. Jesse, jumpa Jumpa minggu lagi. depan. Ya, Pastor. ya, bye. Thank you. Ya, Tuhan berkati semua. Berkati semua.